Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Ramadhani dengan NIM P01720123446. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan keperawatan jiwa mengenai risiko perilaku kekerasan. Dimulai dari definisi. Risiko perilaku kekerasan yakni kondisi di mana individu pernah atau mengalami riwayat mencederai dirinya sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun lisan, karena individu tidak mampu mengendalikan atau mengontrol amarah secara konstruktif. Kemudian, tanda dan gejalanya yaitu ada muka merah dan tegang, pandangan tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, mengepalkan tangan, jalan mondar-mandir, bicara kasar, suara tinggi, menjerit atau berteriak, mengancam secara verbal dan fisik, melempar atau memukul benda atau orang lain, merusak benda atau barang, dan tidak memiliki kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan. Nah, di sini terdapat rentang respon adaptif dan maladaptif. Selanjutnya, untuk faktor predisposisinya yaitu yang pertama ada faktor biologis, yaitu faktor genetik merupakan hal yang terdapat dalam faktor biologis, yaitu keberadaan anggota keluarga yang selalu menunjukkan perilaku kekerasan, bahkan melakukan perilaku kekerasan. Keberadaan anggota keluarga yang memiliki gangguan atau penyakit mental, memiliki riwayat penyakit atau cedera kepala, dan riwayat penyalahgunaan obat atau nafza. Yang kedua ada faktor psikologis. Adanya stimulus baik dari eksternal, internal maupun lingkungan dapat menimbulkan respon psikologis berupa marah. Jika keinginan individu untuk mencapai sesuatu mengalami hambatan atau bahkan mengalami kegagalan, maka dapat memicu individu tersebut mengalami frustasi. Kemudian yang ketiga, faktor sosiokultural. Teori lingkungan sosial menyatakan bahwa sikap individu dalam mengekspresikan amarah dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sikap individu untuk merespons secara tegas atau positif dapat didukung oleh budaya, sehingga proses sosialisasi dapat menentukan seseorang melakukan perilaku kekerasan. Untuk faktor presipitasinya, yaitu setiap orang tidak sama dan unik. Hal itu mungkin pemicu stres seseorang individu di dalam dan di luar. Faktor dalam diri individu meliputi hilangnya hubungan antara orang lain, orang yang dicintai atau bermakna, misalnya putus, perceraian, kematian, kekhawatiran, penyakit fisik, dan lain-lain. Pada saat yang sama, faktor di luar individu termasuk serangan fisik, lingkungan yang bising, berkritik mengarah pada penghinaan dan kekerasan. Konsep asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, yaitu identitas klien, meliputi nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, status, alamat, kemudian alasan masuk rumah sakit, dan faktor predisposisi dan presipitasi. Kemudian pemeriksaan fisik, psikososial yang terdiri dari genogram, konsep diri, hubungan sosial, status mental, aktivitas motorik, afek dan emosi, interaksi selama wawancara, persepsi, proses pikir, tingkat kesadaran, tingkat konsentrasi dan berhitung, kemampuan penilaian, dan daya tarik diri. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu resiko perilaku kekerasan. Untuk intervensinya yaitu dimulai dari SP1, yaitu latihan cara mengendalikan emosi dengan cara fisik, yaitu tarik nafas dalam. Yang kedua, SP2, latih pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 2, yaitu memukul bantal. SP3, latih pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal. SP4 yaitu latih cara mengendalikan emosi atau marah dengan cara spiritual. SP5 latih pasien cara mengontrol pasien dengan cara patuh untuk minum obat.
Kemudian ada strategi pelaksanaan keluarga, SP1 keluarga, yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan klien dan keluarga dan menjelaskan cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. SP2-nya yaitu melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pendahuluan keperawatan jiwa tentang resiko perilaku kekerasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.